Halo guys, jumpa lagi di Macamanga. Kali ini gue bakal nge-review komik Demon Slayer atau Kimetsu no Yaiba ya. Ini adalah salah satu komik yang bener-bener gue suka banget ya. Jadi saat ini di Indonesia itu udah keluar 12 volume ya. Kalau kalian lihat ini cover depannya nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6 ya, 7, 8, salah 10, 8 ini, 9, ini yang 10, 11, 12 ya. Jadi ya saat ini baru keluar 12 volume, tetapi versi Jepangnya dan Inggrisnya itu udah tamat ya. Total tamatnya itu 23 volume. Jadi bisa dibilang kita ini sudah setengah jalan di Indonesia ya. Oke. Dan kalau kalian lihat ini covernya ini sama persis dengan versi Jepang dan versi Inggrisnya ya. Jadi nggak ada yang spesial di cover bahasa Indonesia ini, tetap sama, nggak ada yang berubah, tapi oke aja artwork covernya gitu ya. Jadi nggak ada komplain. Bagian cover di bagian sisi bukunya juga nggak ada komplain sih, bagus-bagus aja tuh. Ada gambar karakternya, tiap karakter sama seperti cover depan. Tapi yang mau gue komplain sedikit adalah nomornya ya. Nomornya kok ini warna-warni ya, tapi di volume selanjutnya gitu jadi warna merah semua gitu. Ini yang cukup aneh sih menurut gue ya. Cuma ya sudahlah, cuma masalah minor. Cuma ini lucu aja gitu, 2, 3 kok ini jadi merah semua. Itu bagian belakangnya. Bagian cover belakangnya biasa rangkuman cerita, tapi background ininya bagus ya. Tiap volume berbeda tuh gitu. Jadi ini oke banget, bisa gue bilang sih pengarangnya itu rada-rada nyeni gitu, bikin pattern kayak ya sebut aja ini kayak batik gitulah ya. Motif-motifnya itu dia itu kayak desainer baju lah. Jadi itu tercermin pada covernya gitu, bagus gitu ya. Dan kalau masalah harga bisa gue bilang Kimetsu no Yaiba ini cukup murah ya, karena ini pakai kertas book paper, tapi harganya sampai saat ini volume 12-nya itu cuma 40.000 ya. 40.000 itu kan sama, 40.000 itu kalau kalian bandingin sama komik-komik premium baru zaman sekarang kayak Marshall gitu, mereka lebih mahal ya. Mereka harganya 45.000. Dan ini Demon Slayer ini ukurannya sama dengan Marshall dan lain-lain ya. Kenapa gue bahas? Karena ini Demon Slayer itu di atas ukuran komik One Piece atau komik-komik ya, ukuran komik standar zaman dulu gitu. Jadi kata gue 40.000 itu udah bisa dibilang murah banget gitu ya. Sedangkan One Piece kalian tahu sendiri yang volume 101-nya itu 60.000 dengan ukuran kecil begini gitu. Ya mungkin karena One Piece itu terpopuler banget di Indonesia, naik harga lisensinya atau apa. Ya pendapat gue sih karena itu ya. Gitu ya. Cuma Demon Slayer ini oke, murah, jadi harga itu nggak ada masalah. Kalau masalah ini rating seperti biasa 15+, lagi-lagi hal yang nggak penting tapi mau gue komentarin, menurut gue sih 12+ udah oke ya. Cuma ya terserah lah, nggak bakal pernah dituruti juga di Indonesia gitu ya. Itu masalah harga dan cover. Sekarang mau bahas masalah artwork ya. Kalau masalah artwork gue mesti jujur ya, artwork Demon Slayer ini bukan favorit gue ya. Nggak jelek karena karakternya itu kalau kata gue sih terlukis dengan baik ya, nggak ada yang jelek, nggak ada yang salah dengan gambarnya. Tapi menurut gue kecenderungan karakternya itu pipinya tembem-tembem gitu ya, jadi kurang keren gitu ya. Bukan, tapi ingat ya, kurang keren, bukan selera gue, tapi nggak jelek karena menurut gue panel-panel dia, background dia, semuanya itu bagus, detail gitu. Tuh karakternya gini nggak jelek gambarnya. Terus ciri khas karakter komik ini tuh matanya gede-gede semua ya, belok-belok gitu tuh. Jadi kayak bisa dibilang kayak baca serial cantik. Tapi bagus, nggak jelek ya. Ingat lagi, gue ulang-ulang, nggak jelek gambarnya, cuma bukan selera karakter shonen gitu ya. Tuh seperti pelukisan darahnya, artworknya gitu oke, bagus gitu ya. Dan kalau masalah itu masalah penggambaran karakter ya. Kalau masalah penggambaran adegan pertarungannya, karena ini komik pertarungan shonen gitu, gak usah khawatir ya, karena adegannya itu bagus. Lihat tuh kayak gini tuh, jelas gitu gambar adegan pertarungannya ngapain tuh, ada efek suaranya tuh, efek itunya, efek pertarungannya. Dan kan ada efek-efek pertarungan juga bagus tuh. Si Tanjiro ini ya, kan ceritanya nanti dia menguasai pernapasan air itu ya. Ketika dia nebas,
ada gitu efek airnya gitu tuh. Jadi artistik banget gitu komik ini ya. Jadi bukan cuma yang Shrek, cuma ya bukan efek komik pertarungan biasa gitu. Nanti karakter yang pernapasan api ada efeknya itu kayak api gitu. Jadi bagus menurut gua gambarnya. Terus penggambaran adegan pertarungan juga detail gitu, kayak ini tuh ada tangannya keluar dari tanah. Tuh ada strateginya apa gitu misalnya. Tuh dijelasin tiap panel gitu. Jadi jelas lah kalian baca adegan pertarungannya gitu. Ini bener-bener komik yang bagus menurut gua ya, buat adegan pertarungan. Dan ingat, ini itu yang gua kasih lihat adalah artworknya di volume 1. Di volume berikutnya kemampuan menggambar sang pengarang itu makin berkembang ya, kelihatan banget di artwork volume 12 tuh. Dia mulai bisa menggambar karakter yang menurut gua udah keren gitu ya kan, seperti yang gue bilang dulu teh, seperti karakternya seperti tembem-tembem. Tapi kalau nanti volume-volume berikutnya karakter-karakter musuhnya malah lebih keren gitu ya. Kayak ini si Michael Jackson dibilangnya ya. Si Michael Jackson ini keren gitu villainnya gitu ya. Gitu tuh. Udah oke, mantap menurut gua. Kedepannya gambar karakternya juga sangat-sangat membaik gitu ya. Tapi tetap kalau kalian tanya bandingin sama kayak Naruto gitu, gue lebih seneng gambar Naruto, soalnya kayak gambar Itachi gitu lebih keren menurut gue ya. Masih ada kecenderungan gambar pipi tembem gitu. Cuma lagi-lagi gue tegasin nggak jelek ya. Gitu, tuh seperti ini adegan pertarungannya. Makin lama makin bagus ya tuh. Detailnya tuh, leher, dada kanan dijelasin tuh, gerakan menghindarnya apa. Bagus lah ini adegan pertarungannya, kalian nggak bakal kecewa tuh, seperti yang gue bilang tadi. Tuh. Ada ini napas matahari gitu misalnya tuh. Jadi ada efeknya gitu kayak api gitu. Jadi nggak ada masalah mengenai artworknya. Mungkin masalah yang tertanam di otak gue adalah karena gue nonton animenya dulu sebelum koleksi komiknya. Karena kualitas animasi animenya itu bagus banget. Makanya ketika gue baca komik mungkin walaupun ini nggak jelek tapi rada jomplang gitu ya. Jadi mungkin itu yang membuat gue mensugesti gue nggak gimana gitulah sama artworknya. Cuma bagus, ini nggak usah ragu ya mengenai artwork. Sekarang mengenai story itu apa ya, menurut gue itu storynya bagus ya. Jadi ceritanya itu intinya sih kayak menekankan kayak persaudaraan gitu ya. Bagus lah intinya, ini ada sedih-sedihnya gitu. Gue suka ceritanya ya. Jadi si Tanjiro ini kayak anak miskin gitu ya. 5 bersaudara, berapa saudara gue lupa. Dia pergi ngejual kayu bakar dan ketika pulang semua keluarganya itu udah meninggal ya, kecuali satu orang tuh, adiknya doang. Ternyata adiknya juga jadi iblis gitu. Jadi itu akhirnya dikasih tahu bertemu dengan seseorang gimana gitu ya. Dia akhirnya menjadi salah satu anggota pembasmi iblis gitu. Dan sambil mencari jalan gimana caranya nyembuhin adiknya ini biar kembali jadi manusia normal. Gitu. Jadi ini bukan cerita tipikal yang trio itu loh. Aku akan menjadi raja bajak laut, akan menjadi Hokage. Jadi dia tidak bertujuan jadi seseorang yang hebat atau gimana gitu. Dia cuma mau nolongin saudaranya gitu. Dan emang kedepannya gitu dia bakal jadi kuat. Cuma banyak juga yang lebih kuat daripada dia gitu. Dia nggak ada ambisi gimana gitu ya. Itu yang gue suka ngebedain dari mainstream yang kita baca gitu ya. Dan cerita aspek storyline yang sangat gue puji pada Demon Slayer ini adalah ceritanya nggak bertele-tele ya. Bener-bener deh, gue suka banget ini nggak bertele-tele deh. Jadi nggak ada kilas balik yang lama, lebay gitu. Lagi-lagi sorry, gue itu suka One Piece, cuma kadang-kadang kalau One Piece nyeritain masa lalunya bisa bervolume-volume dan capek gue bacanya, sumpah capek ya. Itu pendapat pribadi ya. Mungkin kalau kalian suka ya silakan. Cuma kalau di komik ini itu nggak dalam-dalam gitu pembahasan masa lalunya, tapi jelas gitu, to the point lah intinya gitu. Ini bagus, nggak bertele-tele. Ini gue suka banget, dan di tiap arc itu tiap kali tambah rame gitu, dan nggak kelihatan usaha si pengarang itu buat manjang-manjangin cerita gitu. Makanya ini bagus banget ya, tamat dalam 23 volume. Ketika biasanya kan kalau komik itu kan grafiknya gini-gini nih ya, terus pas si komiknya ini lagi di puncak ya, dia malahan nggak namatin ini komik, dia malahan diperpanjang-panjang, akhirnya drop. Pas sudah drop ceritanya, ya udah ditamatin aja, biasanya kayak gitu ya dari pengalaman gue baca komik. Cuma kalau Kimetsu no Yaiba ini, contohnya tadi apa? Tokyo Revenger, sorry. Tapi kalau Kimetsu no Yaiba ini, dia itu
bagus ya, naik terus, makin rame, pas lagi klimaksnya udah tamat. Jadi nggak ada usaha memperpanjang komik ini lah, diapa-apain lah. Itu yang bagus banget dari komik Demon Slayer ini. Jadi, aduh, bener-bener deh. Lagi-lagi sorry ya, kecewa dengan Tokyo Revenger tamatnya. Ya cuma, kalau Demon Slayer ini nggak gitu ya. 23 volume tamat sangat-sangat bagus. Endingnya juga salah satu ending terbaik ya di dalam mana ya di manga shonen yang pernah gue baca, ending terbaik. Tapi ada kekurangannya sedikit, tamatnya ada sedikit yang dipaksakan, tapi masih oke. Menurut gue nggak mau spoiler apa itu. Nanti aja ketika udah tamat baru gue bahas. Maksudnya ketika komiknya udah tamat di Indonesia baru gue bahas lagi di video terpisah. Cuma saat ini bagus banget tamatnya. Dan yang gue suka ini adalah si karakternya nggak one man show ya. Kalau kalian baca komik-komik shonen tipikalnya kayak, ya emang kayak One Piece itu kerjasama dengan krunya itu ya. Cuma kan kalau One Piece kebanyakan one versus one gitu. Jadi si Luffy lawan Kaido, si Zoro-nya lawan siapa. Kalau ini nanti pas pertarungan terakhir itu ada kayak rempukannya gitu. Karena emang raja terakhir itu susah banget. Itu yang gue suka ya, kerjasama realistis. Enggak kayak Dragon Ball kan ya udah Son Goku lawan Iblis Bu dulu. Gitu ya. Kalau ini enggak, bener-bener semuanya bersatu melawan si Michael Jackson tadi gitu ya. Gitu ya. Jadi kesimpulannya gimana? Menurut gue sih seperti yang udah gue bilangin dari tadi, ini adalah salah satu komik shonen terbaik yang pernah gue baca ya. Ini ya gue suka banget sama Kimetsu no Yaiba ini. Kalau kalian tanya skornya berapa, Gan, gue kasih skornya ini 9,5 ya. Kekurangannya itu cuma, ya menurut gue bukan kekurangan sih, gambarnya itu bukan selera gue aja gitu. Pipi karakternya rada tembem-tembem gitu. Tapi it's okay gitu. Cuma ya coba aja ini artworknya kayak misalnya kayak Bleach, kayak Naruto, atau kalau bisa kayak Berserk atau Vagabond. Wah bener, ini komik skornya 10 gitu. Karena dari story ini bagus banget gitu. Kekurangannya cuma sedikit di bagian artwork menurut gue. Cerita nggak bertele-tele, dan ya ini komik bagus banget, sangat gue rekomendasikan ya. Terutama ini komik nggak panjang, cuma 23 volume udah tamat ya. Dan di Indonesia sendiri kan baru keluar sampai volume 12. Jadi menurut gua kalian mungkin bisa mulai deh. Kalau kalian nggak tahu, masih ragu nih ya, harus koleksi nggak komik ini, menurut gua sih ini salah satu yang wajib dikoleksi. Ya cicil-cicil aja gitu kasarnya. 2 volume dulu deh, volume-volume awal. Pokoknya intinya belilah volume-volume awal, karena walaupun masih bisa didapat di marketplace, udah mulai jarang setahu gue ya, karena ini komiknya terbitnya tahun 2020 di Indonesia gitu. Jadi ya udah 3 tahun lalu kasarnya gitu. Di Gramedia sih kemarin kalau nggak salah gue masih lihat volume 1, 2, 3-nya gitu ya. Jadi ya sebisa mungkin kalau kata gue beli volume 1, 2-nya aja dulu, nggak usah ngelengkapin langsung kalau budget kalian terbatas gitu ya. Daripada nanti kalian kesulitan, dan ya seperti yang tadi udah gue bilang, harganya itu bener-bener kasarnya bukan murah gimana ya. Ya emang bisa dibilang murah gitu, karena soalnya dari tahun 2020 komik udah mengalami kenaikan harga kan, seperti yang kalian tahu. Cuma kalau si Demon Slayer ini konsisten ya, dari tahun 2020 dia konsisten 40.000 gitu. Jadi gue takut ini komiknya naik jadi 45.000, jadi ya lebih baik secepat mungkin gitu dibelinya menurut gue gitu ya. Kecuali kalau kalian emang nggak suka, ya nggak usah gitu. Cuma kalau kalian ada niat koleksi, menurut gue cepet lah koleksi volume-volume awalnya gitu ya. Nggak usah lah koleksi yang versi Viz Media atau yang gimana, sekarang tidak ada keistimewaannya. Di komik ini juga nggak ada kayak sensor-sensor aneh-aneh setahu gue gitu ya, karena ini komik shonen gitu, jadi nggak ada yang aneh. Dan apa tuh namanya, yang versi Viznya juga menurut gue nggak ada yang spesial gitu, cuma ya kertas aja, nggak ada hardcover, nggak ada halaman berwarna juga setahu gue. Jadi ya yang Indonesia aja gitu ya. Oke deh, review kali ini semoga review ini membantu kalian. Buat kalian yang mau bantu support channel ini, kalian bisa beli Demon Slayer ini menggunakan link di kolom komentar ya. Atau enggak ya bisa juga nungguin nanti ketika ada event diskon yang cukup besar di Gramedia. Biasanya juga itu gue selalu notif di community post, jadi pastiin kalian subscribe dan like video ini. Oke deh, begitu aja, dan sampai jumpa di video selanjutnya ya guys.